Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK memaksimalkan program pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Anggota Komisi 4 DPR RI, Yohanis Franciscus Lema, mengungkapkan Komisi 4 bersama pemerintah tengah serius menyelesaikan sejumlah masalah kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Yohanis menyampaikan prioritas pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup terlihat dari Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, serta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian LHK yang mendapatkan anggaran yang cukup besar. Itu mendapatkan anggaran yang besar, ada di angka sekitar 2,1 T dan 1,9 T, karena memang ini adalah merupakan prioritas kita untuk menjaga lingkungan hidup kita, menjaga hutan kita, yang kita tahu bahwa laju deforestasi ini kan gila-gilaan. Karena itu dibutuhkan effort lebih, usaha lebih untuk bisa membereskan hal ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Hairudin mengatakan keterlambatan penyerapan anggaran KLHK disebabkan pandemi COVID-19. Seharusnya serapan anggaran KLHK sudah mencapai 70%. Untuk itu ia mendorong KLHK dapat menyerap anggaran secara signifikan di akhir tahun 2020. Banyak agenda-agenda strategis tidak terlaksanakan karena situasi sekarang banyak keterbatasan yang punya dampak terhadap penyerapan anggaran yang buruk. Nah, untuk itu kita tetap dorong bagaimana sampai Desember ini mampu terserap secara signifikan. Syukur-syukur mendekati 100%. Karena itu kita bisa mendorong. Fitian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan nuklir di Indonesia. Untuk itu, pengaturan terkait nuklir akan diatur dalam undang-undang sendiri, terlepas dari RUU Energi Baru Terbarukan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kadin, TLFF, dan PT Sarana Multi Infrastruktur, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno berharap jika aturan terkait tenaga nuklir sudah diatur secara jelas dalam undang-undang sendiri, tidak akan ada tumpang tindih aturan dalam pengembangan nuklir di Indonesia yang dapat menjadi kendala di kemudian hari. Menjadi energi terbarukan saja, ya karena energi baru termasuk di dalamnya nuklir. Padahal nuklir sudah ada undang-undang yang mengatur ketenaga nukliran tersebut. Nah, jangan sampai menjadi tumpang tindih. Banyak juga yang mempermasalahkan jika memang masalah nuklir masuk dalam RUU EBT itu akan menambah kompleksitas dari pembahasan undang-undang tersebut. Edi Suparno menyampaikan pengembangan nuklir di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan kesediaan uranium. Selain itu, pemanfaatan nuklir sebagai pembangkit listrik harus memiliki protokol dalam pembangunannya, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat sekitar. Untuk pembangunan pembangkit listrik nuklir, yang memang membutuhkan protokol yang sangat ketat ya, terutama dari aspek security ya, keamanan, dan hal-hal yang lain yang memang dibutuhkan, terutama mengenai pemanfaatan dan pengelolaan energi dari nuklir yang memang sangat canggih dan membutuhkan protokol kesehatan. Nadia dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menemukan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan di Subang, Jawa Barat, serta adanya indikasi kriminalisasi bagi nelayan yang membeli BBM di SPBU. Ditemui usai pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Pemkab Subang dan Koperasi Nelayan dalam kunjungan ke Subang, Jawa Barat, anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Kodratullah menyampaikan, dalam penyelarasan data nelayan penerima subsidi, 2 dari 3 stasiun pengisian bahan bakar nelayan masih belum dapat mendistribusikan BBM bersubsidi secara memadai dan masih ada penyimpangan dalam pendistribusiannya. Masih ada laporan-laporan, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak hari ini, ya dianggap penyimpangan-penyimpangan dan kita masih menggali sejauh mana penyimpangan itu terjadi. Nah, kita harapkan di dalam kunjungan yang akan datang kita juga melihat bahwa subsidi ini nampaknya perlu ada perubahan format. Anggota BAKN DPR RI Bahrudin Nasori menilai distribusi bahan bakar bersubsidi kepada nelayan di daerah Subang tidak lancar.
Hal ini terindikasi dari lambatnya ketersediaan BBM bagi nelayan meskipun mereka telah membayar sebelumnya. Berdasarkan keterangan dari para nelayan, Bahrudin mensinyalir ada permainan oknum depo pengisian bahan bakar terkait harga dan rantai distribusi. Nanti kita temukan dari koperasi nelayan itu bahwa distribusinya nggak lancar. Satu pihak mereka sudah bayar ke depo, ternyata lama sekali datangnya ke ini. Ada apa permainan? Dari Subang, Jawa Barat, Alda Gustari, TVRI Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR, minta pemerintah hati-hati dalam tentukan vaksin COVID-19. Setelah jeda berikut ini. Pimpinan DPR RI mengimbau pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan vaksin COVID-19 yang akan digunakan, yakni dengan memperhatikan proses uji klinis. Ditemui di gedung DPR RI Nusantara 3 Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pihak DPR RI akan melihat sejauh mana hasil uji klinis yang telah dilakukan agar tidak salah dalam memilih vaksin. Karena ia tidak menginginkan vaksin yang seharusnya digunakan untuk menyehatkan masyarakat menjadi kontraproduktif. Ya, nanti kita akan lihat sejauh mana hasil uji klinis. Kita juga mesti berhati-hati soal vaksin ini, karena jangan sampai kemudian kita salah pilih, lalu kemudian vaksin yang tadinya buat menyehatkan masyarakat, tetapi kemudian ya kita tidak minta, tapi jangan sampai kemudian vaksin itu nanti menjadi kontraproduktif. Sufmi Dasko menekankan vaksin yang akan digunakan harus melewati proses uji klinis untuk melihat kecocokannya dengan masyarakat Indonesia sehingga mampu menangkal penularan COVID-19. Sufmi Dasko menyampaikan DPR RI akan terus memantau dan meminta penjelasan kepada pemerintah perihal perkembangan vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Mesti berhati-hati soal vaksin ini, karena jangan sampai kemudian kita salah pilih, lalu kemudian vaksin yang tadinya buat menyehatkan masyarakat, tetapi kemudian ya kita tidak minta, tapi jangan sampai kemudian vaksin itu nanti menjadi kontraproduktif. Nah, oleh karena itu DPR akan meminta kepada pihak pemerintah untuk memberikan penjelasan. Zikri Dania Serto Denus, TVRI Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong kesejahteraan dan kepastian status penyuluh pertanian lapangan atau PPL sehingga dapat bekerja optimal. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pertanian, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyampaikan sektor pertanian memiliki peran penting di tengah pandemi COVID-19. Namun, lebih dari 40% proporsi anggaran untuk operasional Kementerian Pertanian. Slamet mengkritisi anggaran Kementerian Pertanian, khususnya untuk kegiatan yang bersifat administratif karena dinilai tidak wajar. Ia mendorong program Kementan dapat dirasakan langsung oleh petani sebagai bentuk dukungan misi Presiden dalam pemulihan ekonomi. Jadi kondisi lapangan penyuluh kita itu sangat memprihatinkan. Ya, dari sisi statusnya yang tidak jelas, itu berefek kepada juga pendapatan dia di saat yang sama. Ini adalah ujung tombak yang memang dibutuhkan untuk mendampingi petani kita. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin menyampaikan, mendorong Kementerian Pertanian untuk memperhatikan kesejahteraan penyuluh tenaga harian lepas atau THL, karena penyuluh THL merupakan garda terdepan yang berada di lapangan bersama petani. Ia juga mendorong adanya perbaikan sistem penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia sehingga penjabaran tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik. Karena penyuluh ini adalah garda terdepan bagi pemerintah yang di lapangan bersama petani. Nah, kemudian juga di samping ini juga saya meminta walaupun mereka di penyuluh itu sudah melakukan testing penyesuaian pangkat dan jabatan, ini tidak bisa dilakukan dalam kondisi COVID sekarang. Oleh karenanya saya menyampaikan juga kepada pemerintah agar pembayaran ini tidak terganggu bagi mereka. Helmi dan Samsul, TVRI Parlemen melaporkan.
Komisi 1 DPR RI meminta TVRI dan RRI dapat mendistribusikan informasi penting terkait perkembangan, penanganan, dan pencegahan COVID-19 hingga menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, agar program strategis yang dicanangkan pemerintah dapat realisasi secara optimal. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyampaikan, sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki infrastruktur penyiaran terlengkap, TVRI dan RRI harus menjadi transmisi bagi pemerintah pusat dalam rangka mensosialisasikan program-program utama penanganan dan pencegahan COVID-19 sesuai nilai-nilai kearifan lokal masing-masing daerah. TVRI dan RRI kan dua lembaga penyiaran publik yang infrastrukturnya sampai seluruh wilayah Republik. Harapan orang kayak saya nggak bilang seharusnya. Kalau yang harus itu nggak ada harapan supaya TVRI maupun RRI tidak hanya menyebarkan ketakutan atau menyebarkan info-info, tetapi juga membangun optimisme. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Aditya Rizaldi menyampaikan, pihaknya bersama dengan TVRI, RRI, dan Kemenkominfo tengah merencanakan program perluasan digitalisasi siaran hingga ke wilayah pelosok di tanah air, agar rantai informasi dari pusat hingga ke daerah dapat didistribusikan dengan baik. Nah, semuanya ini terintegrasi, terkoordinir dalam anggaran di tahun 2021 yang kita harapkan ini paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar warga kita terhadap perlunya digitalisasi dan pembelajaran dari jarak jauh. Fajar Ilhami dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 11 DPR RI kritisi realisasi program pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif kepada korporasi, UMKM, dan industri. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional sangat bermanfaat untuk membangkitkan ekonomi dalam negeri. Kedua, PEN ini diharapkan memberikan dorongan terhadap apa? Terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kita yang masih mengalami kontraksi di kuartal yang ketiga, yaitu 3,47. Dengan dorongan dari PEN diharapkan UMKM kita bisa tumbuh. Anggota Komisi 11 DPR RI, Heri Gunawan menilai penyerapan program PEN masih belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah wajib melakukan evaluasi berkala. Kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, semua kan defisit. Bahkan Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa kita sudah masuk dalam resesi. Seperti itu. Memang yang menjadi permasalahan terkait masalah program PEN ini, penyerapannya. Karena kita ketahui program ini kan ada 3 bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang program yang ada datanya dan bisa disalurkan. Yang kedua yang akan, dan yang ketiga yang akan di-create, begitu. Ajib dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui usai menghadiri sidang paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun 2020-2021 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyampaikan, Komisi 6 DPR RI akan mengkaji rencana holding BUMN bidang pariwisata. Komisi 6 DPR RI menanggapi positif rencana holding BUMN bidang pariwisata. Rencana ini diharapkan dapat menggenjot konsumsi dan meningkatkan pelayanan pariwisata bagi wisatawan domestik maupun internasional. Ditemui usai menghadiri sidang paripurna, pembukaan masa sidang kedua tahun 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyampaikan, Komisi 6 DPR RI akan mengkaji rencana holding BUMN bidang pariwisata.
Di dalam BUMN-BUMN ini berkembang, tapi apabila holdingisasi itu diikuti lebih dulu restrukturisasi aset, restrukturisasi keuangan, dan yang lebih penting lagi adalah restrukturisasi SDM, di mana value karakter daripada karyawan ini harus dirubah menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan entrepreneurship yang berpandangan global, nasional. Saya kira ini akan menjadi hal yang lebih produktif. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade mengungkapkan, Komisi 6 DPR RI akan mendukung kebijakan Kementerian BUMN demi efisiensi dan sinkronisasi roadmap pariwisata Indonesia. Ya, supaya ke depan pembangunan bandara itu sesuai dengan permintaan dari demand-nya maskapai. Contoh, kita bangun bandara di Kertajati, yang naik pesawat nggak ada di situ. Malah sekarang untuk prewedding sana sekarang. Nah itu kan harus dievaluasi ke depan. Makanya supaya sinkron, supaya investasi nggak mubazir dan saling topang dan saling dukung, tidak ada masalah kita lakukan holding atau merger perusahaan. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong inisiatif pertumbuhan hijau Indonesia sebagai dasar pembangunan negara Republik Indonesia di masa depan. Dimintai pendapatnya, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon ditemui saat menghadiri diskusi Promoting Indonesia Green Growth Initiative di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini mengatakan jumlah populasi dan konsumsi sumber daya energi yang tinggi hingga pengelolaan limbah yang belum baik adalah kondisi yang mendesak. Inggris dan negara lain terkait dengan green growth economy dan green initiative ya. Ini sangat penting bagi kita, bagi Indonesia. Karena kita ini negara yang populasinya besar dan juga kita ini negara yang konsumsi energinya sangat besar. Kita juga banyak berbagai macam sampah ya. Itu salah satu yang paling konkret yang kita hari-hari kita saksikan dan seterusnya. Sependapat dengan Fadli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan pada pertumbuhan Indonesia dirasa sudah cukup usang untuk menjawab tantangan masa kini. Undang-undang itu dilakukan atas dasar sebuah konsep top down atau juga konsep bottom up. Nah, tadi saya menyampaikan dinamika-dinamika regional, bahwa sudah saatnya tidak bisa menunggu karena populasi kami ini besar sekali kalau menggunakan cara-cara ekonomi konvensional. Nah, ekonomi hijau ini tidak murah, tidak mudah, tapi harus dilakukan. Dari Provinsi Jawa Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.